Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program unggulan podcast Ewa Menyapa. Nah, kali ini temanya tentang tips menjaga kesehatan gigi dan mulut selama puasa. Kali ini kita ditemani seorang dokter cantik yang manis, ya, seorang spesialis konservasi gigi. Silakan Dokter untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Kenalkan, saya dokter gigi dari Fauziah Suryani, spesialis konservasi gigi. Sehari-hari saya berdinas di Poliindodosir, Alamat Alhamdulillah. Ya, Dok. Saya sedikit mau bertanya. Kenapa ya, Dok? Kalau saat puasa itu kita cenderung bau mulut daripada saat kita tidak berpuasa, atau mungkin karena tidak ada makanan yang masuk hingga terjadi bau mulut. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit untuk pemirsa yang di rumah. Oke, sebelumnya memang ini pertanyaan yang udah sering ditanyakan oleh pasien juga sehari-hari. Kenapa ya Dok, waktu puasa ini kok saya merasanya bau mulut saya ini cenderung lebih intens daripada kalau kita nggak puasa. Sebenarnya sih yang utama itu karena memang saat puasa itu kan kita tidak ada asupan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita. Nah, sedangkan di rongga mulut kita ini kan yang berperan utama itu kan saliva atau air liur kita. Nah, bau mulut saat berpuasa ini biasanya disebabkan karena produksi air liur kita berkurang, karena tidak ada aktivitas di dalam rongga mulut. Sedangkan air liur sendiri ini, ya itu kan sebenarnya barrier utama dalam rongga mulut kita, karena dia di dalam air liur kita sendiri ini dia mengandung enzim antibakteri. Selain itu, air liur ini juga berfungsi sebagai self cleansing yang bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di mulut. Ya, terima kasih. Mungkin terus bagaimana caranya agar mengatasi supaya tidak bau mulut saat berpuasa, atau ada trik khususnya, harus pakai apa gitu Dok? Mungkin bisa kasih tahu Dok. Yang pasti yang utama ya, kita rutin untuk membersihkan gigi dan mulut. Yang pasti ada langkah dasarnya, yang pasti sikat gigi untuk langkah awalnya. Nah, sikat gigi ini untuk saat berpuasa bisa dilakukan setelah sahur dan sebelum menjelang tidur malam, maksudnya dengan teknik yang benar. Karena cuma kita sikat gigi bolak-balik waktu puasa kalau tekniknya salah, ya kan. Terus jangan lupa juga selain menyikat gigi, kita juga harus membersihkan lidah. Lidah itu juga tempat yang paling nyaman untuk berkumpulnya bakteri. Untuk kondisi gigi yang dia crowded atau berantakan, terus misalnya ada sela-sela, nah itu kan kadang kita susah ya sikat untuk menjangkau. Nah, kita bisa pakai alat bantu kayak pakai dental floss. Terus selain itu bisa dibantu juga dengan obat kumur. Obat kumur ini sebenarnya lebih ke antiseptik sama lebih buat kita nyaman sih, supaya nafas kita itu lebih Maaf Dok, obat kumur tadi. Obat kumur itu gimana hukumnya? Apakah boleh untuk saat berpuasa berkumur-kumur dengan obat kumur? Kan mengandung rasa. Ya. Mungkin ada sedikit penjelasan. Ya, kalau pemakaian obat kumur ini kan sama ya, sebetulnya kayak kita menyikat gigi di saat bulan puasa. Sebaiknya memang dilakukan saat sesudah sahur, jadi sebelum kita berpuasa dan sebelum berangkat. Takutnya itu kumur-kumur bablas terus. Iya, itu yang... Kalau bablas itu kan, nah itu takutnya kan justru karena yang membatalkan kita itu kalau itu tak terlalu. Sama dengan kita misalnya menyikat gigi, tidak ada masalah kalau kita menyikat gigi saat berpuasa. Cuman asal sikat gigi air kumur kita dan pastanya itu nggak tertelan. Terus Dok, kalau seumpama mau scaling, pembersihan gigi, karena gigi waktu puasa itu gimana Dok? Boleh nggak sih?
scaling, terus penambalan gigi, pembersihan karang gigi, apapun itu kan tujuannya untuk menjaga kebersihan mulut kita atau pokoknya intinya tujuannya untuk perawatan, untuk pengobatan. Nah itu sesuai dengan fatwanya MUI itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa asal dilakukannya secara berhati-hati dan tidak berlebihan. Gitu ya gitu ya. Terima kasih, penjelasannya sangat bermanfaat sekali ini. Satu lagi dok, untuk pencabutan gigi, kalau ada anestesi dilakukan anestesi itu apakah nggak akan membatalkan puasa ya? Ya, pencabutan ini kan sama, sama kayak pembersihan karang gigi tadi. Jadi pada saat kita melakukan pencabutan itu kan pasti ada darah yang keluar ya. Atau misalnya karena kita kondisi teranestesi itu kadang karena kita kebas ya, jadi kadang waktu kita kumur itu entah itu tertelan atau itu tumpah, itu enggak ada masalah, tidak membatalkan puasa karena sudah ada dasarnya dari MUI tadi yang saya jelaskan. Iya dok. Mungkin ada tips lain untuk perawatan, harus minimal berapa kali sekali untuk datang periksa gigi? Ya, sebenarnya untuk persiapan menjelang bulan Ramadan itu kita bisa melakukan pemeriksaan ya ke dokter gigi, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mendeteksi apakah ada gigi berlubang ataukah ada karang gigi atau mungkin ada infeksi yang dimana kita harus melakukan pencabutan gigi. Jadi baiknya untuk persiapan menjelang bulan Ramadan itu dilakukannya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi misal 2 minggu atau 1 bulan sebelum bulan Ramadan bisa melakukan pengecekan. Nanti di saat dalam masa kita menjalani ibadah puasa itu, kalau memang perawatannya memang harus kontinu, itu nggak ada masalah sebetulnya, karena semua tindakan atau rangkaian perawatan gigi yang tujuannya untuk pengobatan tidak membatalkan puasa. Sangat bermanfaat sekali. Ya ini dokter, makasih banyak penjelasannya. Ya. Mungkin untuk yang lainnya belum atau pemirsa di rumah, teman-teman rekan-rekan yang belum sempat periksa gigi, datanglah ke EWA, carilah dokter gigi Debbie namanya. Beliau setiap saat berada di EWA, Senin sampai Jumat ya jadwalnya? Senin sampai Jumat saya ada di EWA mulai jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Ke beliaunya untuk perawatan gigi. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk semuanya teman-teman di rumah. Mungkin ada tambahan lagi dokter? Mungkin ya untuk tadi itu ya tips-tips yang untuk supaya kita lebih menjaga supaya nggak terlalu bau mulut, mungkin diet seimbang ya. Diet seimbang itu bisa banyak minum air waktu sahur, terus juga hindari makanan-makanan yang menyengat, kemudian banyak-banyak konsumsi buah sama sayur. Itu periksa ke dokter gigi sebelum berangkat. Iya, jangan lupa periksa ke dokter gigi sebelum berangkat. Sama jangan lupa makan makanan yang bergizi dan diet yang seimbang. Sekian dari kami dalam acara podcast Ewa Menyapa kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, Ewa istimewa.